Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mengawali pertemuan persekutuan ngopi bersama, ngopeni iman bersama pada sore hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat 287B yang demikian. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan sore hari ini kami Engkau kumpulkan untuk bersama-sama mendengar akan suara firman-Mu. Firman kehidupan yang menyatakan kemurahan dan berkat-Nya yang menyelamatkan kami. Firman kehidupan yang mengantar kami ke dalam jenjang kehidupan yang baik dan bernuansa memuliakan nama Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah kami dan mengurapi kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti dengan baik. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, tema petang hari ini adalah Yesus memilih menderita buat Anda dan saya. Bacaan kita terambil dari Roma 5 ayat yang ke-8 yang menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak banyak di dalam kehidupan ini orang mau menderita bagi orang lain. Akan tetapi itu beda dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak hanya memilih untuk menderita bagi satu orang. Dia memilih untuk menderita bagi semua orang di dunia ini. Yohanes 19 menggambarkan penderitaan Yesus itu demikian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan di dalam anggur asam,
pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Itu dijelaskan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 28 dan 29. Apa sebenarnya yang telah selesai? Yang telah selesai adalah karya penyelamatan manusia yang dipercayakan ke Allah Bapanya kepada Yesus. Saat itu Yesus tengah merasakan kesakitan mendalam di atas kayu salib, dan dia kehausan. Dia menderita bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena rasa haus yang luar biasa menyiksa dirinya pada saat itu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak pantas menderita karena menanggung dosa semua orang. Kita semua sesungguhnya patut menderita oleh karena dosa kita sendiri. Akan tetapi Yesus rela menderita dan kehausan agar Anda dan saya diselamatkan dan memiliki kehidupan kekal di sorga. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia tidak pernah melakukan kejahatan. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Dia menjalani hidup yang sempurna. Jadi mengapa mereka membunuhnya? Mengapa mereka membunuh Yesus? Yesus rela mati untuk penebusan dosa manusia. Dia haus untuk menyelamatkan Anda. Surat Roma 5 ayat 8 menegaskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Yesus atas Anda dan saya itu begitu besar dan begitu dalam serta begitu luas sehingga Dia rela mengambil alih dosa Anda dan saya serta menutupinya dengan kebenarannya. Dosa Anda dan saya menyebabkan Dia kehilangan nyawanya. Dia menganggap bahwa kematiannya itu setimpal dengan keselamatan Anda dan saya. Bila Anda dan saya sulit buat mengerti cinta kasih-Nya yang sehebat itu, tetapi mungkin cerita di bawah ini boleh membantu kita bersama-sama untuk mengerti dan memahaminya. Pada tahun 1987, Northwest Airlines pada penerbangan nomor 255 lepas landas dari bandara Metropolitan Detroit. 20 detik kemudian pesawat itu jatuh dan menewaskan 156 orang. Hanya satu orang yang selamat. Seorang gadis berusia 4 tahun bernama Cecilia, berasal dari Tempe, Arizona. Bagaimana ceritanya gadis cilik ini selamat sementara semua penumpang yang lainnya tewas? Tim penyelamat menyimpulkan kemungkinannya yang terjadi. Ternyata ketika penumpang menyadari bahwa pesawat itu hendak jatuh, Ibu Cecilia melepas sabuk pengamannya, berbalik badan dan menutupi anaknya dari depan.
Dia memeluk anaknya dengan tubuhnya, menutupi dia dengan cintanya. Ia berkorban untuk melindungi gadis kecilnya itu. Sang ibu tersebut ternyata memberikan hidupnya untuk anaknya. Itulah yang Yesus telah lakukan buat Anda dan saya. Dia menderita supaya Anda dan saya tidak perlu menanggung penderitaan lagi. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa hebatnya di kayu salib supaya Anda dan saya tidak harus menanggungnya lagi. Dia memeluk Anda dan saya. Dia melindungi Anda dan saya dari hukuman dan rasa sakit. Yesus rela mati agar Anda dan saya dapat memiliki hidup yang kekal. Dia memilih untuk menderita guna membayar lunas penebusan Anda dan saya. Maka itu kita harus bersyukur dengan karya agung yang sedemikian luar biasa untuk kita orang berdosa. Oleh karena penderitaannya kita boleh selamat dan hidup. Karenanya bersyukurlah. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih dan syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau melalui Kristus berkenan menderita, sengsara, mati, tersalib, dikorbankan, menjadi penebus dosa seluruh umat manusia. Kami bersyukur untuk perbuatan kasih yang besar dan luar biasa itu. Dan biarlah kami mensyukuri semuanya itu dengan baik di tengah kehidupan ini. Dan bila kami masih punya kesempatan untuk melakukan sesuatu, biarlah kami mensyukuri dan melakukannya untuk orang-orang lain yang Engkau kasihi. Kami bersyukur untuk semua perkara baik Tuhan. Biarlah kami menerimanya dengan rasa syukur dan puas diri, karena kami tidak harus menderita semacam itu lagi, tetapi kami harus menekuni hidup ini di dalam koridor kasih Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari dengan segala pergumulan hidup yang ada. Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, dan menolong kami. Di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 287 ayat 3. Selamat menikmati anugerah Tuhan dan sampai ketemu lagi di ngopi yang akan datang. Amin.